Masuk zona, bam bam bam, ya, bam, dan boom, kena TP 200 pip. Oke, baik, kalau teman-teman semuanya, ya di sini kita dapat sell di XAUSD itu kisaran 200 pip, dan ini bakal kami jelaskan kenapa kami bisa entry di area tersebut ya. Tapi sebelum kami jelaskan ya, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, langsung aja klik aja di link bio. Biasanya di situ kami share informasi dan edukasi yang lainnya. Oke, kita bedah aja langsung ya. Pertama, kenapa kami bisa entry di situ? Ya, di sini tim analis kami menggunakan sebuah SOP dari sebuah metode gitu ya. Oke, pertama yang pasti kita lihat secara HTF. HTF ini apa aja? HTF ini adalah POI atau EOI. POI dan EOI ini udah kita bagikan ya, masih di part ketiga. Nanti kita buatlah. Nonton aja di video TikTok kita atau di YouTube ya, itu ada. Oke, setelah itu kita udah tahu POI dan EOI, terus kita lihat di lower time frame ya, LTF. LTF ini apa aja? LTF ini adalah sebuah liquidity sweep ya, atau konfirmasi itu bisa juga ya. Bagian dari konfirmasi lah intinya. Kalau konfirmasi itu kayak seperti liquidity sweep ya, market structure shift, dan volume seller atau buyers gitu ya. Baru yang ketiga itu kita ngambil ke sebuah keputusan. Keputusan ya, oke. Nah, baru kita bedah, kita langsung di HTF aja, di H1. Di H1 itu ada apa di area tersebut ya, kenapa dia mau adanya turun gitu ya. Sorry ya, ini kita hapus dulu aja ya, karena kita memang udah entry. Oke, di sini kita cek ya, di H1 itu ada apa. Di H4 ya, H4. Oke, di H4 ada apa? Di sini kalau teman-teman cek ya, itu ada yang namanya breaker block dan gap ya. Sebenarnya gap harus ditutup gitu. Nah, cuman ketika dia mampir di area sini, ini namanya breaker block ya. Ketika dia mampir di sebuah breaker block, itu ada yang namanya sebuah konfirmasi di lower time frame. Nah, kita bisa masuk kalau ada konfirmasi di LTF. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita nggak bisa masuk gitu ya. Oke. Nah, jadi jelas ya, di HTF udah ada POI atau EOI lah, zona penting, itu breaker block ya. Baru kita cek di H1 ini juga bisa, atau di M5, karena aku pengen ngelihat sebuah konfirmasinya apakah ada di area tersebut ya, aku bisa masuk gitu. Oke, di sini kalau teman-teman lihat ya, bentar. Oke, sip ya. Di sini kita cek ya di M5, karena kita memang ngecek sebuah konfirmasi itu di M5 ketika dia masuk di POI kita gitu ya. Ini kita kunci aja biar kita memang udah dapat di HTF. Oke, di sini kita cek ya di M5 apakah ada konfirmasi. Mari kita cek ya. Oke, udah masuk di zona HTF di EOI kita, breaker block ya. Kita lihat apakah ada liquidity sweep. Di sini ada liquidity sweep ya, ini yang pertama. Terus kedua, di sini ada apa namanya, market structure shift ya, MSS, perubahan tren secara lower time frame ya. Artinya itu sebuah konfirmasi apakah ada volume seller. Oke, ini ada volume seller satu, terus ini ada volume seller yang kedua. Volume itu ibarat kayak bearish engulfing gitu, nge-break candle sebelumnya. Intinya seperti itulah volume seller gitu. Oke, ternyata udah ada ya, berarti kita persiapan buat setup entry. Setup entry-nya di mana? Di sini juga bisa di area SNR, terus for value gap ya, ini kita tandain. Oke, kita buat warna merah aja ya. Nah, jadi ini ada dua POI. Ada area Quasimodo yang kemarin kita bahas ya. Nah, ini Quasimodo ya, di atas ini. Yang ini Quasimodonya ya. Ini juga bisa Quasimodo, ini liquidity sweep ya. Ini Quasimodonya, ini Quasimodo yang kecil ya. Apakah bisa, Bang? Bisa lah, QM bisa kok gitu ya. Oke, baru kita cek di sini. Oke, terus ada fair value gap ya, kita entry di situ ya, karena memang udah konfirmasi salah area gitu ya. Oke, kita ambil setup di sini, ambil limit SL kita 50 pip ya, jangan pelit-pelit amat ya. SL tetap sesuai dengan resiko masing-masing ya, dengan TP kita 200 pip ya. TP kita di sini. Ini namanya
apa nih, order block ya. Oke, karena di sini liquidity yang harus diambil. Oke. Nah, sip, seperti ini ya konsepnya. Nah, oke, kita langsung persiapan buat setup sell ya. Oke, masuk zona, tunggu dia masuk zona ya, kita bisa entry di situ gitu ya. Dan kita memang udah limit gitu. Oke, masuk zona, bam ya, bam dan boom, kena TP 200 pip ya. Jadi bisa dibilang setupnya seperti itu gitu. Ada POI, ada konfirmasi ya, baru kita keputusan ya. Ketika memang udah terjadi konfirmasi, kita bisa masuk ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya untuk setup intraday. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow dan di like and comment. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di next video.